Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianingsih dari kelas PBS 3E dengan NIM 124142013. Di sini saya akan merangkum sebuah materi dari judulnya Money Management atau mengatur keuangan. Apa itu mengatur keuangan? Pertama-tama kita bisa ambil contoh dari kasus kampung miliarder di Tuban. Ketika tanah mereka dibeli oleh Pertamina, ketika mereka menerima untung dari hal itu, banyak warga yang berbondong-bondong membeli mobil mewah. Namun apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, kondisi pun mulai berbanding terbalik. Yang uang mereka habis dan harus menjual kembali mobil-mobil yang pernah mereka beli. Selain itu, adanya inflasi juga merupakan alasan penting kenapa kita harus mengatur keuangan. Kenapa inflasi itu bisa terjadi? Karena jumlah uang itu beredar naik. Menurut teori ekonomi, penawaran versus permintaan atau supply demand, inflasi bisa terjadi karena jumlah uang naik, jumlah barang sedikit, harga barang ikutan naik, serta tidak stabil secara politik dan juga secara ekonomi. Terus apa langkah awal yang harus dilakukan? Pertama, pahami kondisi keuangan diri sendiri, menghitung dan mengecek semua pemasukan, pengeluaran, aset, dan hutang. Lalu ada cash flow atau cash flow. Itu artinya kalau pengeluaran dan juga pemasukan lancar, artinya bebas secara finansial. Tapi kalau keuangan kamu squeeze atau lagi seret, susah untuk mengatur utang atau investasi. Terus ada 4 tahap dari perencanaan keuangan dan wealth management. Yang pertama ada wealth creation. Ini artinya di sini mulai mencari uang atau kerja, usaha ataupun side hustle. Yang kedua ada wealth accumulation. Ini artinya mulai nabung dan investasi agar kekayaan semakin bertambah. Lalu yang ketiga ada wealth preservation. Itu artinya melindungi aset seperti asuransi. Yang keempat ada wealth distribution, artinya membagi kekayaan, misalnya untuk keluarga atau warisan. Nah, terus ada yang namanya beban utang. Utang itu bisa jadi beban kalau nggak ngerti gimana caranya berhutang dengan bijak, tidak bisa mengelola cash flow dengan baik, dan ambil utang asal-asalan tanpa memperhitungkan kemampuan bayar. Lalu ada beban bunga. Kalau makin lama makin bayar utang, maka makin banyak bunga yang numpuk karena tiap utang pasti ada bunganya. Makanya kalau bisa hindari bunga yang terlalu tinggi. Utang itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama produktif dan konsumtif. Apa bedanya? Kalau produktif itu adalah utang yang dipakai untuk menghasilkan uang atau aset yang nilainya naik. Contohnya meminjam untuk usaha, membeli alat kerja atau investasi properti. Sedangkan utang konsumtif itu utang yang digunakan untuk hal-hal yang nilainya turun atau tidak menghasilkan apa-apa. Contohnya beli gadget atau liburan. Lalu ada tingkatan financial freedom. Pertama ada solvency, itu pengeluaran kurang lebih pemasukan, artinya tidak ada minus setiap bulan. Lalu ada stability, itu artinya punya dana darurat. Ada debt freedom, itu artinya bebas dari utang konsumtif. Terus ada security, itu artinya income dari investasi bisa nutup biaya hidup dasar. Lalu ada independent, itu artinya income dari investasi bisa nutup semua biaya hidup. Lalu yang paling atas ada abundance, artinya uang terus mengalir, ini bebas beli apapun. Lalu ada dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah dana yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat. Contohnya sakit yang nggak bisa ditunda atau masuk UGD, kecelakaan di jalan, PHK, meninggal dunia. Dana darurat ini juga harus dipisah dari investasi. Ada yang namanya asuransi. Asuransi sendiri itu terdapat 2 macam. Yang pertama asuransi jiwa dan juga asuransi umum. Lalu yang terakhir adalah konsep time value of money. Artinya di sini konsep dasarnya nilai 1 rupiah saat ini lebih berarti daripada nilai 1 rupiah yang akan didapat pada masa yang akan datang. Lalu pentingnya pemahaman nilai uang terhadap waktu, diantaranya perencanaan pendidikan, perencanaan lain-lain atau aset, dan juga perencanaan pensiun.